namanya anggotanya. Nah, sebelah kanan ibu-ibu yang tergabung dalam rombongan 2. Nah, Pak Soekarno itu ada tambahan 2. Nah, mohon bisa dikoordinir ya. Kita kumpul sebelah kiri. Pak Suprayanta kumpul sebelah kanan. Ya. Ini kita angkat aja deh, ya Pak. Ya. Ya. Ya, ya, nggak dipakai nih. Ayo, karom 1 belah kiri. Ya. Apa? Bapak, regu berapa? Benar duduk lah, ntar nanti saya kasih tahu yang belum. Ya, itu di mana? Ini kita boleh ke sana kayak kemarin. Misi. Wah, bisa. Banyak. Nih, di usia aja nanti. Minggu depan aja. Minggu depan aja. Rombongan 1. Hah? Enggak, ini ikut Bu sini Bu kemarin. Itu Bapak Suren ini. Ibu di sini. Di rebunya nih. Di sini aja. Itu. Oh, iya. Itu presiden Sini ya nih ya. Ini. Rakyatnya nih. Oh, iya. Ibu, airnya Bu, diambil Bu. Ini Rombongan, ya jangan apa-apa udah. rombongan 2 sini. Ya, wih. Nanti bawa ke pojok sana aja Pak. Bawa rombongan 1 kan itu ya. Ya. Jadi nggak nyampur. Halo. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rombongan 1 udah kesini aja, Bu. Sini aja. Kemarin kan dengan karunya sudah, sekarang sini semua. Pojokin aja nih. Ayo Pak. Ini karom 1, regu 1 Pak Satyo, regu 2 Pak Nodwi, regu 3 Pak. Kedua di sebelah sini saja. Ya. Jadi nggak nyambung. Ayo Pak, sini Pak. Sini aja. Ya. Rombongan Pak Budi, Ya yuk. Karu Pak Budi di sini Pak. Sini Pak. Di sini Pak, ngumpulnya Pak. Iya semua. Ini karya sini. Ini kayak kemarin lah. Kayak kemarin lagi kita. Ini tidak seperti kemarin kita di sini aja. udah boy. Oh Pak, jadi 1 di sana, 2 di sini Pak. Iya Pak. Lingkarin lagi. Lingkarin lagi kayak kemarin. Pasang meja. Ya, kayak kemarin ini. Ya ini nih, sini pojok semua. Ayo Bu, Pak. Sini. Ya, ayo. Sini nih, ini lingkar. Nah, lingkar di sini. Ya. Enggak, melingkar kayak seperti kemarin. Satu rombongan. Seperti kemarin. Iya. Satu rombongan. Buku nanti. Oh ya. Rombongan. Ya.
Ya. Sini aja, agak. Pak, nggak usah pakai mic deh. Enggak pakai Pak. Ya, Enggak pakai. ya. Sini Bu, Nanti sini. ada waktu setengah jam. Rapat, saya beri rapat. Khusus ibu. Ini Bu, sini lagi Bu. Nah, Bapak-bapak nah juga ini bersama, sini. ya, santai aja. Nah, nyambung Bu, nyambung. Diskusi Nyambung. lagi. Ini rombongan besar ya. Barang besar. Nyambung. Diatur aja Pak. Hah? Pak Karom. Bu Siti Komaria, gabung. Ya. Nah, udah rapi dah. Hep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kebagian Diusir lah ya. semua. Judulnya persiapan pribadi yang harus dilakukan setiap jamaah haji. Udah kebagian semua? Belum? Ini udah dibagi. Udah dapat posisi ya. Yang satu. Dia udah nyender Pak. Berdua aja dulu sebentar ya. Nah, ya, ini. Ya di sini Bu. Hah? Belum ya? Ada lagi? Enggak ada. Jadi gini aja. Nanti yang kurang nanti. Yang kurang nyimak tetangganya ya. Nah dekat. Nah. Yang kurang satu berdua aja dekat dulu. aja ini. Ngecil aja lebih enak. Ya. Diskusinya lebih enak. Yang bertiga ya Bapak. Foto lama boleh nggak? Betul. Tahun berapa tuh Bu? Tahun udah 10 tahun yang lalu. Oh baru. Kebikin yang baru. Udah Bapak Ibu. Baru ya. Kalau masih ada yang kurang, yang nyimak punya tetangganya dulu ya. Oh Pak Ipong ya. Nanti insya Allah Bu Susi. dibagi lagi. Nah, oke. Harus baru ya. Ibu-ibu. Ibu-ibu kan bapak-bapak kan nanya. Dari kemarin nanya. Berangkat Nanti, juga Bu, belum. Bu, nanti saya beri Apa aja 30 menit, dipersiapkan. Bu Leli sama Ibu. Nah, untuk coba masalah wanita. dibaca 5 menit. Ya, Bu, Cukup ya satu 5 menit. Ya, tampil Nah, dulu nanti ya. kita Bentar. diskusikan. Ya, silakan. Ini rombongan 2 untuk kepala minggunya dan sudah saya jelaskan. Pak Widono, Pak Mutarisi, Pak Kuludin, sama Pak Kalau udah bawa rendang, bawa tanya ya. Ketua Rukun dan Diri, biasa. Kita juga mau. Pak Jaga monggo kalau mau. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini karu dan karmen udah lengkap dan cukup ya. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Nggak pakai mic. Baik, Bapak Ibu sekalian, kemarin kita baru membahas masalah umroh saja. Nah, namun untuk hari ini, insya Allah akan kita bahas sebuah perjalanan haji kita, plus nanti diberi kurang lebih setengah jam Waktu habis. dikurangi nanti khusus untuk ibu-ibu wanita berdiskusi dengan Ibu Leli. Terus kumpulin. Nanti khusus nanti begitu juga rombongan satu ibu-ibunya akan berdiskusi dengan Bu Leli. Selanjutnya Bapak nanti Bu Leli mana Bu Leli? Nah ini Bu Leli. Nah, Bapak nanti kumpul bareng untuk diskusi di depan tanya jawab dengan Ustaz Asmi. Demikian acara untuk pagi hari ini. Baik Bapak sekalian, adapun yang kemarin kami berikan untuk rangkaian dan urutan ibadah haji dimulai dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Dimulai dengan tanggal 7 Zulhijjah, sore hari kurang lebih kita badasar, kita semua menyiapkan pakaian ihram kita dan menyiapkan perlengkapan kita untuk persiapan menuju ke Mina. Demikian pada tanggal 7 Zulhijjah, kita ba'da asar menyiapkan baju ihram dan langsung kita memasang niat dengan labbaik Allahumma labbaik Allahumma hajan. Jadi pada saat tanggal 7 Zulhijjah asar kita melapaskan niat labbaik Allahumma hajan.
Atau nanti aja pada maghrib kita lakukan hal itu karena pas bertepatan dengan tanggal 8. Karena tanggal 7 Zulhijjah dihitung mulai maghrib itu dihitungnya tanggal 8. Jadi nanti kita bersama tanggal 8. Jadi pada maghrib saja. 7 malam katanya masih di maktab, masih di Mekah, masih di hotel kita tanggal 7. Tanggal 7 kita masih berada di hotel. Kita menyiapkan diri untuk berangkat ke Mina. Jadi setelah tanggal 7 Zulhijjah, pada asar kita menyiapkan barang-barang bawaan kita yang telah kita berikan tadi untuk berangkat ke Mina. 7 asar kita mandi, kegiatan kita. Setelah mandi kita boleh berpakaian ihram tapi dalam jangan dibuka dulu. Kita beristirahat di kamar. Yang saya tekankan di sini adalah Bapak Ibu sekalian untuk agar patuh nanti segala suatu kegiatan kita dikomandoi oleh kepala rombongan kita. Jadi kepala rombongan nanti akan memberi delegasi kepada Karu. Jadi segala sesuatunya diatur oleh Karu dan Karom. Jangan ada jidal, rafas, kan segala gitu. Nanti setelah kita memakai pakaian ihram itu akan menghilangkan pahala haji kita. Sayang kita berhaji, namun pahala kita haji hilang. Baik Bapak sekalian, setelah kita memakai pakaian ihram, tapi belum melepas segala sesuatunya, kita tidak berangkat menuju Arafah, menuju Masjidil Haram. Jadi sholat maghrib dan isya kita lakukan di Mekah, di hotel atau di sekitar masjid hotel. Jadi kita jangan keluar. Ba'da sholat maghrib atau nanti bisa dijamak juga, lihat situasi sambil menunggu perintah aba-aba dari ketua kloter kita. Baik Bapak Ibu sekalian, ba'da maghrib dan isya setelah kita memakai pakaian ihram, kita mulailah kita di situ membaca doa haji. Jadi labbaik Allahumma hajan. Setelah kita mengucapkan labbaik Allahumma hajan, disitulah sudah mulai berlaku hukum-hukum larangan-larangan ihram. Jadi agar diingat Bapak Ibu sekalian, kalau sudah memakai pakaian ihram, disitulah berlaku pelanggaran-pelanggarannya untuk tidak dilakukan. Sambil menunggu kedatangan bus, kita biasanya itu ba'da isya, bus akan datang. Tapi ba'da isya biasanya akan keluar juga. Bisa nanti jam 8, jam 9, jam 10. Karena pada saat itu adalah kredit. Kredit sangat kredit sekali. Itu karena kita ada 2 arah di sana. Arah pertama kita menuju Mina. Dan 85% mereka menuju Arafah. Jadi hanya sekitar 10-15% saja yang menuju ke Mina. Jadi kita tarwiyah itu hanya 10-15% saja. Dan 80% itu menuju Arafah. Jadi tumplak-blak pada saat itu. Jalanan begitu kredit. Jadi kita hanya bersabar dan sabar. Jadi udah, no comment, no problem, kita nunggu aja lah perintah dari ketua kloter kita, ketua rombongan kita. Jadi apa-apa yang diperintahkan kita agar manut kepada mereka kan gitu ya. Kita sudah mendelegasikan kepercayaan kepada ketua rombongan, ya sudah kita sami'na wa ta'na aja lah kan gitu. Insya Allah. Karena ketua rombongan ini juga akan diarahkan oleh ketua kloter. Baik Bapak Ibu sekalian, kegiatan tersebut pada tanggal 8 kita sudah membawa kurang lebih teng-tengan kita yang akan kita bawa ke Mina yang telah dibagikan. Oh begitu. Oh iya. Jadi maksudnya biar rata ngomongin sekeliling. Oke, setelah kita menunggu dan menanti untuk kedatangan, muter aja. Untuk kedatangan bus jam 8, 9, 10 biar bisa mereka datang. Saya ingatkan kembali agar semua menunggu, menanti arahan daripada kepala rombongan kita. Setelah mendapat arahan, setelah mendapat perintah dari kepala rombongan kita untuk turun ke lobi dengan membawa handbag kita turun ke lobi bersama-sama. Jangan sampai ada bersinggungan, jangan sampai ada marah-marah, sabar. Kita menunggu di lobi. Setelah menunggu di lobi, selanjutnya ada perintah dari ketua kloter untuk rombongan yang akan tarwiyah dipersilakan menuju bus 1, 2, 3, 4, 5.
Seperti itu. Apabila di dalam bus itu terisi seat cuma 40 atau 50, namun ada beberapa jamaah kita, kawan-kawan kita belum masuk, masuk aja nggak apa, mau 60, mau 65 nggak apa-apa. Yang penting semua bisa terangkat. Jangan, oh nggak bisa nih seat saya gitu, jangan. Sudah, kita berbagilah untuk menuju ke Mina. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah kita menuju ke Mina, walaupun jarak tempuhnya tidak terlalu jauh ya dari hotel kita, itu kurang lebih ya sekitar ya antara 5 sampai 8 kilo tergantung maktab kita menuju ke Mina. Memang tidak terlalu jauh jarak tempuh, namun akan ditempuh dengan beberapa jam karena jalan pada saat itu akan begitu crowded, begitu macet kan gitu. Tentu kita hanya sabar, zikir, talbiyah kan gitu. Nah, disikapi dengan senyum saja semuanya karena kita mau ibadah gitu ya. Udah jangan gegundal kan. Udah insya Allah akan baik semuanya. Baik, dalam perjalanan kurang lebih mungkin kita itu 2, 3 atau 4 jam menuju Mina, padahal dalam waktu yang sama kita paling menempuh setengah sampai 1 jam, nggak gitu lama. Sampainya di Mina pun demikian. Kita di bus, kita menunggu aba-aba dari kepala rombongan kita, dan kepala regu kita untuk menuju tenda Mina kita. Jadi kita sabar, karena nanti kepala rombongan ini akan tahu tenda Mina kita di nomor berapa, posisinya di mana. Karena sebelum berangkat ke Mina, kepala rombongan akan nanti dibawa oleh ketua kloter untuk melihat survei Jamarot nanti. Jadi nanti kita tandain di sana gitu. Baik, karena semuanya sama, semuanya rata, itu kita bisa blur. Gitu. Oke, setelah kita turun semua dengan tertib, diatur oleh kepala rombongan kita, sampailah kita di tenda Mina kita. Nah, pada saat itu memang musim semi atau musim dingin ya, jadi cuaca cukup dingin sekali. Nah, setelah cuaca tambah sedikit sekali, ditambah lagi penghuninya itu cuma 15% atau 10%. Jadi dinginnya sekali, udah sangat dingin sekali. Nah, karena 85% atau 90% mereka ke Arafah. Posisi kita di Mina dengan cuaca sangat dingin sekali. Tentunya di sini kepala rombongan maupun kepala karu itu harus mengingatkan untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, anggota-anggota kita untuk tidak melanggar larangan pakaian ihram. Untuk nanti kalau kita istirahat, jangan sampai kaki kita tertutup, jangan sampai kepala kita tertutup oleh pakaian ihram kan gitu. Jadi sering ingatkan. Karena posisinya dingin banget lah pokoknya. Jangan sampai hal-hal tersebut, jadi jangan sampai kita melanggar larangan ihram. Untuk saat itu kita mungkin menjelang tengah malam baru sampai sana. Kita beristirahat, tidak ada yang kita lakukan selain istirahat saja sambil menunggu waktunya subuh. Pada subuh kita tetap beraktivitas seperti biasa. Nanti pada subuh juga insya Allah ustadznya akan taklim. Apa-apa sih yang kita lakukan nanti besok di Arafah kan gitu. Apa-apa besok yang kita jalankan di sana. Jadi sebuah perjalanan esok hari, perencanaannya adalah pada tanggal 8 Zulhijjah pagi subuh di Mina. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak ada kegiatan yang terlalu mencolok di Mina. Kegiatannya seperti tadi disebutkan, bahwasanya kita adalah sholat subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat seperti itu ya. Jadi cukup di itu aja, di qashar saja. Nah, tidak di jamak, tidak sholat pada waktunya. Baik, Bapak sekalian, kita lanjut pada tanggal 9 subuh, kita sudah istirahat tanggal 9 subuh. Tanggal 9 subuh kita bangun sholat subuh biasa. Kita di sana akan mendapatkan makanan dari pihak muassasah yang telah kita bayar. Jadi kita taruh itu kita bayar, yang uang itu kita bayarkan kepada muassasah. Jadi kita di situ dijamin kendaraan maupun makanan. Jadi akomodasi semua dijamin selama muassasah. Setelah kita sholat subuh, kita sarapan, kita taklim di situ, apa-apa yang akan terencanakan pagi ini. Nah, pagi ini biasanya kita kurang lebih antara jam 8 sampai jam 10, itu insya Allah kita akan dijemput kembali oleh muassasah, oleh bus-bus yang telah datang. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita dijemput oleh mereka. Tentunya kita tetap bersabar
tetap ngantri dan bertalbiyah tetap. Labbaik Allahumma labbaik itu selalu kita lapaskan. Kalau kita capek cukup kita di dalam hati saja. Sambil kita menunggu kedatangan bus, setelah bus datang, kita menaiki seperti kemarin kasusnya. Jadi jangan sampai misalnya 40-50 kita nggak mau lagi gitu. Udah 60-70 masuk kan gitu ya. Demikian pula perjalanan dari Mina ke Arafah itu tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh, paling maksimal bisa 7 sampai 10 kilo. Jadi nggak jauh. Namun kendaraan juga pada saat itu juga cukup lenggang karena mereka sudah berada di Arafah. Jadi 85%, 90% sudah berada di Arafah. Jadi jalanan cukup lenggang. Insya Allah kita mudah sampai di maktab tenda kita di Arafah. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti setelah kita sampai di Arafah, kembali seperti yang kita lakukan di Mina, kita sabar dan sabar menunggu komando daripada kepala rombongan kita. Lanjut, setelah itu kita menunggu setelah Pak Karom sampai di titik di titik tenda yang telah disediakan, insya Allah akan menjemput Bapak Ibu sekalian untuk menuju lokasi. Demikian juga di lokasi, karena kita memang datangnya juga memang terlambat, bisa-bisa posisi kita di situ dipakai oleh jamaah-jamaah lain. Namun kita jangan jida, jangan rafas, jangan berbantah-bantahan. Ngalah, nanti insya Allah diatur oleh Ustaz Asmi dan Pak Karom, Pak Supianta ya. Insya Allah udah sabar aja. Oh saya belum dapat bagian duduk nih, udah nggak apa-apa diri aja kan ya. Udah minggir aja kan. Pokoknya di situ kita sabar aja lah. Nah, insya Allah nanti kan ditata dengan baik kan gitu ya. Jadi sabar, posisinya juga seperti itu. Oke baik Bapak Ibu lanjut. Setelah kita menunggu dan menanti, kita di sana bisa sarapan, kita makan ya, sambil menunggu kedatangan zuhur. Pada saat waktunya zawal itu zuhur ya. Nah, jadi menunggu datangnya zawal, kita bersama-sama untuk nanti mendengarkan khutbah Arafah. Bisa jadi nanti yang khutbah dari pihak lain ataupun Ustaz Asmi. Jadi nggak menutup kemungkinan Ustaz Asmi dan lain-lain. Tapi intinya adalah khutbah Arafah adalah materi yang disampaikan adalah sama. Semua sama. Dunia itu sama menyampaikan materinya kan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Setelah azan, itu adzan kemarin kita melakukan sholat zuhur biasa yang tadi disebutkan 2 rakaat. Kita jamak qashar dengan asar 2 rakaat ya. Kita makan siang, kita biasa juga sambil kita talbiyah, kita berzikir, kita berdoa. Pada saat itu jangan ada yang maksudnya kami mengharapkan Bapak Ibu sekalian untuk tidak keluyuran di luar daripada tenda. Jadi kita fokuslah karena itu hari-hari yang langitnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disitulah kita berdoa, kita nangis ke sana. Kita muhasabah diri, kita Allah. Itu hal-hal yang luar biasa lah pada saat itu. Yang kita mohonkan, kita mohon ampun, kita minta ke segala sesuatunya pada saat itu. Ya, jadi kita mohon maaf, HP taruh, simpan di tas. Jangan kita scroll HP pada saat itu karena sayang. Hari-hari yang luar biasa Allah berikan di dunia kan gitu. Hari-hari yang Bapak tunggu selama 13 tahun, Bapak menunggu dan menanti untuk berangkat ibadah haji. Pada saat hari hanya jangan sampai kita lalai. Kurang lebih seperti itu. Jadi setelah kondisi seperti itu, Bapak sudah melakukan talbiyah segalanya, sudah sambil menunggu datangnya waktu maghrib. Sambil menunggu datangnya maghrib, tetap kita bertalbiyah, tetap kita sabar, jangan sampai ada gesekan-gesekan di antara kita maupun sama jamaah lainnya. Sampai menjelang maghrib, itu sudah dimulailah, istilahnya kloter-kloter pertama untuk memberangkatkan ke Musdalifah. Ke Musdalifah ya. Nanti akan dipanggil menurut kloter masing-masing untuk memasuki bus menuju Musdalifah. Baik Bapak-Ibu sekalian, sambil menunggu, biasanya kita juga tidak on time, kita bisa berangkat pada saat maghrib. Kita biasanya lewat maghrib ataupun lewat isya, biasanya seperti itu. Namun apabila kita mendengar azan di Arafah pada saat waktunya maghrib, kita jangan melakukan sholat maghrib di sana. Lakukan kita di Musdalifah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi
sebagian ada yang melakukan itu tapi kita udah nggak apa-apa, no comment aja lah, biarlah. Kita lebih baik no comment. Jadi jangan jidal gitu ya. Baik. Biasanya kita pada Isya kita baru bisa berangkat ke Musdalifah. Kalau di Arafah itu biasanya kan disediakan kasur-kasur kecil, kasur lepes ya untuk istirahat kita. Nah, kalau di Musdalifah nanti kita menuju ke sana sambil menunggu arahan-arahan dari kepala rombongan kita. Perjalanan tidak terlalu jauh seperti tadi, tapi kondisinya crowded, macet. Jadi jarak tempuhnya udah beda lagi. Nah, udah berkali-kali lipat lagi. Gitu. Nah, baik, setelah kita sampai di Musdalifah, kita sama ke kondisinya segala sesuatu dalam perjalanan kita harus menunggu arahan-arahan dari kepala rombongan maupun kepala regu kita. Itu akan lebih baik. Jadi nggak kenapa begini, nggak begini, harus begini, tidak. Udah. Sambil nonton aja kita dengar aja lah, kita ikut aja lah, pokoknya begitu. Nah, karena insya Allah arahan itu baik dan benar. Di Musdalifah posisi sama, demikian pula. Jadi udah manusia sudah luar biasa di lapang gitu ya, di lapang yang tanpa ada tenda, tanpa ada atap. Kita di bawah itu. Kalau ada kasur tipis, alhamdulillah. Kalau nggak ada, ya alhamdulillah juga. Kita siapkan tikar, kan gitu ya. Beli tikar nanti, paling 5 real nanti di Mekah. Jadi kalau disediakan, alhamdulillah. Kalau tidak pun, alhamdulillah juga. Jadi jangan, waduh posisinya kayak gini. Gitu. Jangan. Di Musdalifah ini hal yang luar biasa sekali. Karena apa? Musim dingin, itu lembah. Tanpa atap. Kita harus tidur di bawah, kan gitu. Itu luar biasa. Jadi jangan sampai kita lalai juga, seperti tadi, untuk menarik selimut di kaki ataupun menutup di kepala. Jadi saling ingatkan itu di antara kita untuk itu. Ini luar biasa, itu dinginnya, wah, mas, luar biasa itu. Apalagi pada saat ini menjelang gitu ya. Tapi jangan bilang dingin, nggak usah. Dingin, panas milik Allah, udah disyukurin aja, dinikmatin saja. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita di sana juga diarahkan oleh para rombongan kita menuju tempat yang bukan disediakan di sana, kurang lebih kita ambil space sendiri, space untuk orang-orang Indonesia gitu. Udah ambil space sana. Jadi beristirahat di sana, beristirahat. Kalau bisa kita tidur di sana, karena nggak ada kegiatan lain gitu selain itu. Tapi kita lakukan dulu sholat yang tadi, sholat maghrib dan isya, jamak dan qashar. Baik, setelah itu kita beristirahat, kita menunggu datangnya waktu subuh. Setelah waktu subuh datang, kita biasalah melakukan hal yang wajib kita untuk sholat subuh. Namun pada saat itu posisi di Musdalifah sudah agak berkurang banyak. Karena sudah banyak yang berangkat ke Mina. Jadi pada malam hari, setelah jam 12 malam, mereka sudah melakukan kembali ke Mina sebagian besar. Ada yang juga tidak turun lagi, dari posisi di bus, mereka bisa langsung berangkat ke Mina. Itu jadi namanya murur. Diperuntukkan bagi manula-manula. Diperuntukkan bagi bapak-bapak yang kurang sehat, itu dapat melakukan hal tersebut. Nanti bisa dikondisikan apabila bapak ibu, tapi jangan sampai lah kita seperti itu. Nah, kita sehat semua insya Allah. Baik, setelah kita pada subuh, kita berkumpul kembali. Nanti juga kemungkinan ada pengarahan dari Ustaz Asmi dan kepala rombongan kita. Mereka akan memberikan arahan-arahan. Karena di sana juga nanti pada subuh kita juga tidak on time untuk bisa dapat berangkat ke Mina. Biasanya, tapi sabar aja. Nanti juga akan dibilangkan kloter sekian, berangkat kloter sekian. Jadi kalau malam kita sudah dipanggil, memang kita akan dipanggil itu sebelum subuh. Tapi kita nggak usah mengikutinya, karena kita akan mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi pada subuh kita baru bisa menjalankan ke Mina. Walaupun kita dipanggil pada saat jam 2, jam 3 malam, kita sudah biarkan saja. Baik, Bapak sekalian, mungkin nanti kira-kira jam 8, jam 9 kita baru berangkat ke Mina, gitu ya. Nah, karena kondisi bus yang padat. Di Mina, di Musdalifah, kegiatan kita bisa kita mencari kerikil, 7 kerikil yang sebesar kotoran kambing kurang lebih. Batu-batu kecil ya, jangan batu-batu besar. Gitu. Jadi batu-batu kecil, kerikil 7 buah, boleh diambil di Mina atau boleh dicari di Musdalifah. Jadi bebas itu, nggak ada ketentuan bahwasanya ada suatu kewajiban, tidak. Nah, jadi hal seperti itu. Bisa apabila kita sambil, kita ambillah. Baik, Bapak sekalian, kita
sama kasusnya semua di Armina itu, Arbusna itu sama. Jadi apabila kita sudah mendapatkan busnya isi 40 seat, sedangkan jamaah yang diisi 70 seat, lakukan nggak apa-apa. Lakukan, tapi jangan ada lapas dan jidal, jangan ada pertengkaran, kalau nanti seperti itu. Jadi enjoy aja lah katakan. Karena juga kita masuk kita berpakaian ihram kan gitu ya. Ya, baik. Nah, setelah kita sampai di Mina, kita beristirahat sejenak di Mina sambil menunggu arahan-arahan dari ketua kloter dan kembali semua arahan melalui ketua kloter dan ketua rombongan. Jadi kita ikut aja gitu. Walaupun kurang lebih sebaiknya itu lemparan tuh jam-jam ideal jam 10, tapi karena kita bukan yang mengatur, kita pihak yang diatur, kita lebih baik sambil nawaton aja lah. Jadi itu kan untuk kemaslahatan kita juga. Kalau ada kredit macam-macam kita. Baik, seperti itu kita sudah menyiapkan 7 batu untuk melempar jumroh akobah. Waktunya nanti ditentukan oleh ketua rombongan maupun Ustaz Asmi, insya Allah. Dan Ustaz ini yang menentukan juga muasasah, bukan ketua kloter. Karena kita di sana akan dikerangkeng, gitu, dimilih kerangkeng. Tenda Mina dikerangkeng. Jadi ya udahlah. Nah, pada saat kita akan melempar jumroh, apabila ada bapak ibu yang berhalangan untuk dapat melempar jumroh, itu bisa dibatalkan dengan kawan-kawan kita yang ada. Kita minta tolong kan gitu ya. Karena kondisi saya ini kurang fit, karena kondisi saya ini jalannya kurang bisa, karena apa? Berhalangan begitu. Tolong dibadalkan. 7 batu dan ada ijab kabul. Oke, misalnya Rizky minta misalnya Pak, janganlah disebutkan siapa. Ya, saya terima kan gitu ya. Batu ini untuk dibadalkan untuk melempar jumroh akobah kan gitu ya. Jadi ada ijabnya kita. Nah, misal dari oke, baik Pak Pulan gitu. Saya terima nih ya. Kita kasih badalkan insya Allah kan gitu. Nah, jadi ada beberapa kawan kita yang seperti itu jadi ya. Tapi mudah-mudahan sehat semua gitu. Insya Allah. Setelah datangnya waktu pelemparan jumroh, kita menuju Jamarot. Itu kurang lebih paling dekat 3,5 km. Apabila kita berada di depan terowongan. Namun apabila kita ada di Mina Jadid, itu bisa kurang lebih 8,5 km. Jadi cukup jauh ya. Tapi insya Allah semoga aja di tahun ini untuk Jawa Barat tidak dapat di Mina Jadid. Semoga kita mendapatkan yang paling terdekat 3,5 km. Dekat jauh memang semua relatif, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita datangnya waktu pelemparan jumroh, seperti biasa, kita akan dikomando oleh Pak Karum dan Pak Karu masing-masing. Pak Karu ini agar selalu mengawasi dan mendata jamaah-jamaahnya, dilaporkan kepada Karum. Jangan sampai ada fulan atau fulana itu tercecer di jalan. Kan begitu ya. Ya Pak Karu ini melaporkan kepada Pak Karum. Siapa anggota kita udah siap semua untuk berangkatnya tuh. Setelah kita komplit, barulah kita jalan menuju Jamarot. Tentunya tetap dengan talbiyah. Dari talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, tetap diucapkan seperti itu. Menjadi penyemangat juga kita berjalan kaki bersama kan gitu insya Allah. Baik, Bapak sekalian, setelah kita melalui perjalanan yang cukup enjoy, cukup enak kan gitu ya, selama sekian kilo, ya alhamdulillah kita bahagia kok insya Allah, karena kan kita melihat kita untuk ibadah. Pada saat itu kita yang kita jumpai adalah Jamarat Ula. Pertama Jamarat Ula kita akan lewati, selanjutnya Kusto kita lewati, baru di Akobah. Di sana kita juga bersiap-siap untuk menyiapkan pelemparan jumroh. Jadi Karom dan Karunya agar menyiapkan anggotanya dengan baik. Pada saat itu kita melempar, posisi Jamarat Akobah, Jamarat Akobah itu di depan kita, Ka'bah itu sebelah kiri kita. Jadi gitu ya, kita lempar ya. Ini Ka'bah, kita harus Ka'bah kiri kita. Nah, lempar. Bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Jadi ini madhab kiblat. Sisi kiri kita. Nah, begitu Bapak Ibu setelah melempar jumroh, mundur ke belakang. Mundur ke belakang untuk menunggu kawan-kawan kita, jamaah-jamaah kita yang lainnya. Setelah kita mundur ke belakang, setelah kumpul semua,
dan jangan lupa membawa bendera rombongan. Jadi dikibarkan agar kawan-kawan berkumpul di sini kan gitu ya. Nah, jadi setiap perjalanan kita membawa bendera. Bawa bendera jadi agar mudah ditandai. Baik Bapak sekalian, setelah kita satu rombongan, dua rombongan berkumpul di sekitar Aqobah, barulah kita menuju kembali tenda Mina. Dalam menuju tenda Mina ini, kita melihat ada suasana yang agak lapang sedikit. Begitu melihat agak lapang, kita berhenti di sana. Begitu berhenti, kita di situ melakukan tahalul. Jadi melakukan tahalul sebagai syarat. Ada yang bawa gunting tentunya gitu ya. Ada beberapa orang yang bawa gunting ya Pak Karom ya. Jadi kita berhenti sebentar untuk melakukan tahalul. Bapak-bapak dengan bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu kan gitu ya. Jadi tahalul itu hanya untuk syarat saja. Jadi belum tahalul kubro kan gitu. Tahalul kubro nanti di Mina kan. Jadi kalau kita sudah melakukan tahalul sebagai syarat, insya Allah nanti begitu kita kembali berarti kan sudah selesai. Jadi kita sudah bisa, bukan bisa sih, jangan sampai kita melanggar itu juga ya. Jadi kita bisa melanggar larangan ihram karena kita sudah bisa berpakaian kembali seperti biasa. Jadi udah nggak berpakaian ihram lagi. Nah setelah kita melakukan tahalul di sana, kita kembali ke Mina, tenda Mina. Di tenda Mina kita kembali. Di tenda Mina itu kita spesies cuma 80 cm Pak. Jadi nggak ada 1 meter. Jadi kita nggak bisa guling-guling gini, nggak bisa. Jadi cuma 80 cm. Setelah 80 cm jatah kita. Begitu juga kaki kita ini beradu sama kaki kawan kita. Jadi posisinya luar biasa kan gitu ya. Tapi nikmat, nyaman insya Allah. Apalagi nanti pada saat kita pulang dari Arafah, itu biasanya mohon maaf agak kredit karena apa? Jatah kita biasanya ditempati sama orang. Biasanya seperti itu. Jatah kita biasanya ditempati oleh jamaah-jamaah lain. Karena jamaah-jamaah itu, kenapa jamaah-jamaah itu menempati? Karena mereka tidak tahuan. Kalau mereka tahu nggak akan menempati hal tersebut kan begitu. Nggak kurang di briefing, mungkin ada jamaah-jamaah yang mungkin tidak ikut KBH ataupun ikut KBH tapi kurang penjelasan. Jadi kurang lebih gitu. Jadi biasanya itu hak kita juga di Mina itu diuji. Jadi sabar kan ya. Kurang lebih gitu. Walaupun kita dapat 80 cm, belum tentu kita bisa mendapat 80 cm gitu ya. Karena banyak orang yang melanggar itu. Kita diuji untuk sabar, jangan jidal, jangan kesel, jangan marah kan gitu ya. Udah. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita kembali ke Mina dari Jamarat, kita sudah bisa melakukan tahalul kubro, memotong melotoskan. Jadi gitu ya, sudah bisa kita lakukan hal itu pada saat itu. Setelah itu kita bisa mandi. Sabar ya, semua mandi sendiri ngantrinya luar biasa. Hamam sendiri luar biasa. Jadi semuanya serba ngantri. Sabar dan sabar karena kita bersama-sama kan. Baik, Bapak sekalian, setelah kita sampai kembali ke Mina, kita melakukan tahalul, kita potong rambut, ibu-ibu dengan ibu-ibu, bapak dengan bapak, tentunya seperti itu. Setelah itu kita kembali berpakaian bebas, bisa kita berpakaian bebas. Baik, kegiatan di Mina seperti hari-hari yang kemarin. Jadi tidak ada kegiatan itu, hanya kita melakukan sholat biasa saja, sholat zuhur, asar yang di Qashar. Hal itu besok kita lakukan seperti biasa di tanggal 11 Zulhijjah. 11 Zulhijjah itu kita seperti kemarin persiapan diri. Seperti tadi juga, bagi Bapak Ibu yang tidak bisa melakukan pelemparan bisa dibadalkan. Namun, kita hari ini adalah melempar jumroh 3 jamarat. Ula, Usta, Aqobah. Jadi kita mempersiapkan kerikil 21. Jadi biasanya kantongnya ini akan diberikan juga oleh pihak penerbangan. Kalau dikasih kerikil, alhamdulillah kita nggak usah nyari lagi. Kalau dikasih kantong, ya kita pakai kantong itu untuk kantong batu. Baik Bapak sekalian, lanjut kita menuju jamarat seperti kemarin. Namun kali ini kita melempar 3 jamarat. Pada saat kita berjumpa dengan jamarat ula, kita melakukan pelemparan jamarat ula 7 butir kerikil. Baik Bapak sekalian, setelah kita melakukan Bismillah ya Allahu Akbar, kita melempar 7 kali, kita mundur ke belakang, kita berdoa. Doa Allahumma hajan maburo kan gitu ya.
Apa yang minta, mintalah di situ. Jadi diulah kita berdoa setelah kita melempar. Seperti kemarin kita tetap menunggu kawan-kawan. Jadi kita bersama-sama untuk melangkah menuju Jamarat Usto. Jaraknya memang tidak terlalu jauh dari Pulau Usto Aqobah, tidak terlalu jauh. Kita menuju sana, kembali kita melakukan lemparan jumroh. Bismillahirrahmanirrahim 7 kali kita melempar, kembali kita mundur, posisi tetap Ka'bah di sebelah kiri kita, mundur, dan kita berdoa langsung. Setelah berdoa, kumpul kembali, kita lempar jumroh Aqobah. Nah, di Aqobah seperti kemarin, kita habis melakukan pelemparan, kita tidak melakukan doa. Tidak. Kita langsung kembali ke Mina. Nah, hal itu dari tanggal 11, 12, 13 sama yang kita lakukan. Jadi nggak beda. Namun di tanggal 13 nanti itu biasanya kita jalan dari Mina itu kurang lebih antara jam 10-an. Kita menuju Jamarot. Kita berangkat kurang lebih segitu karena kita menanti datangnya waktu zawal. Jadi pada saat zawal kita baru melempar jumroh Aqobah. Jumroh Ula Usta dan Aqobah. Iya. Jadi kita menanti itu. Walaupun nanti pada saat tanggal 13 biasanya tuh pihak maktab itu war kita agar kita kembali gitu ya. Kembali ke hotel maktab. Tapi kita tidak lakukan itu, kita melakukan Jamarot. Mereka memaksa biasanya. Tapi kita jangan melakukan hal itu. Baik, pada saat tanggal 13 Zulhijjah kita melakukan lemparan jumlah 3 Jamarat sambil menunggu waktunya zawal. Jadi kalau belum zawal, belum zuhur, kita jangan melempar, tertahan. Begitu ada azan berkumandang, kita sholat di Jamarat itu di mana saja kita sholat bareng jamaah. Jadi inilah di aspal lah gitu ya. Nah, begitu selesai baru kita bergerak menuju Ula Usta dan Aqobah. Hal-hal itu yang tadi kita kemarin lakukan, kita lakukan pada hari itu juga. Jadi kita lempar Jamarat, doa. Ula Usta doa, Aqobah tidak berdoa. Baik Bapak Ibu sekalian, pada saat selesainya kita melakukan 3 Jamarat berarti sudah selesai. Kita tinggal membahas masalah tawaf ibadah. Tawaf ibadah itu biasanya kita melakukan itu pada tanggal 11 bagi yang kuat malam hari jam 12 malam kita berangkat menuju Masjidil Haram. Jadi diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang kuat dan Bapak Ibu yang sehat. Karena jarak tempuhnya itu terlalu jauh dari Mina ke Masjidil Haram. Jadi ada kesepakatan nanti Pak Karom ya. Ada kesepakatan siapa-siapa saja yang berangkat nanti di list kan gitu ya. Di list nanti tanggal-tanggal pada tanggal 11 atau tanggal 10 siapa saja yang mau berangkat, siapa yang kuat, insya Allah pada setelah jam 12 malam kita jalan kaki menuju Mekah, menuju Masjidil Haram. Jadi walaupun jaraknya jauh, tapi kita semangatnya luar biasa. Karena apa? Bersama-sama kita, Masya Allah, luar biasa itu. Berkumpulan lawa baik. Luar biasa lah pokoknya. Itu menyemangati kita. Giro kita akan muncul di sana. Insya Allah. Jadi nggak ada kata capek ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi bagi yang kuat, bagi yang sehat. Tapi kalau untuk yang kurang sehat dan kurang kuat, untuk tidak ikut di dalamnya. Jadi menunggu. Sebaiknya bagi Bapak Ibu yang kurang sehat, nanti mengadakan tawaf ibadahnya itu pada saat kita kembali ke Mekah. Baik, bagi yang kuat silakan melakukan hal-hal itu seperti tawaf dan sa'i yang seperti kemarin kita lakukan, tentunya sama saja. Setelah tanggal 13, Bapak-bapak Ibu-ibu yang ikut dalam perjalanan tersebut dan sudah kembali ke Tenda Mina, dalam perjalanan jangan lupa juga itu Pak Kepala Rombongan nanti harus menandai di map tuh tenda kita Pak. Karena kalau tidak ditandai itu kita akan sering-sering nyasar Pak. Sering-sering nyasar. Jadi agak nyasar pasti. Udah pokoknya di foto, ditandai di titik yang mana kita akan berjalan ke situ lagi. Karena pada saat hari itu tidak ada kendaraan untuk ke Masjidil Haram
ataupun sebaliknya dari Masjidil Haram kembali ke Mina. Jadi tidak ada, kita semua itu prosesnya jalan kaki, Pak. Nikmatin saja bagi yang kuat kan gitu. Jadi setelah itu semua proses selesai, tinggal yang belum melakukan tawaf ibadah. Yang belum melakukan tawaf ibadah, kita kembali ke Mekah pada saat setelah kita napasani. Nah, ba'da napasani, kembali ke Mekah, barulah kita melakukan tawaf ibadah. Tawaf ibadah yang seperti biasanya kita melakukan seperti di umroh. Jadi 7 putaran Ka'bah, 7 kali di sa'i seperti kemarin lah kita lakukan hal itu. Setelah itu selesailah prosesi haji. Jadi haji itu cuman tanggal 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi hanya 6 hari proses haji tersebut. Demikian untuk penjelasan daripada urutan ibadah haji mulai dari awal sampai akhir. Ya. Ya. Nah, itu kita prepare wadah sendiri atau sudah dipersiapkan atau cukup dikantongin atau apa? Yang 7 kerikil misalnya kita cari. Selanjutnya biasanya ini kan bisa iya bisa tidak. Kadang-kadang sudah kita disediakan kantong dan batunya. Kadang-kadang tidak disediakan. Kalau kita tidak disediakan, kita pada saat di Jamarot ambil, masukkan kantong. Di sana banyak Pak, berceceran, ambil aja. Itu nanti kan kita tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7 hari ya kan? 7 hari itu untuk yang mau itu bagaimana kan kita boleh ganti atau boleh mandi, boleh pakai wangi-wangian atau Kalau wangi-wangian pada saat kita belum melepaskan niat. Nah, pakai niat. Tapi setelah pakai wangian, kita sudah tidak boleh lagi. Selama 8, 9, 10, 11, 12. Tapi kan nggak sampai 13, Pak. Kita berangkat kan tanggal 7 malam. Masuknya 8. 8, 9, sampai tanggal 10, Pak. Tanggal 10 saja. Kita bawa 1,5, Pak. Ihram 3 buah. Jadi kita pakai 2. 1 spare kita taruh di tas. Selanjutnya setelah kita mau ganti, yang atas turunin ke bawah. Yang bawah taruh di tas, yang baru untuk di badan kita. Hah? Boleh mandi. Nah. Sebaiknya pakai sabun yang tidak wangi atau nggak usah pakai sabun. Baik, Bapak tadi ada yang menanyakan pakaian ihram. Berapa buah sih kita yang pakai pakaian ihram? Kita bawa 3 buah. 3, jadi 1,5 setel. 1 setel kita pakai, yang setengah masuk dalam koper. Setelah kita tahallul, sebelum kita tahallul, pada saat kita di Mina kita akan ganti. Misalnya kita keluar dari Arafah, kita mau gantiin 1 aja. Yang atas turun ke bawah, yang bawah masuk tempat kotor, yang baru naik ke atas. Nah, atas bawah sama. Kan kita yang kotor biasanya bawah. Nah, bawah aja kotor. Jadi bawah kita taruh, kita ganti, atas turun ke bawah. Kurang lebih seperti itu. Ya. Iya. Itu boleh ganti baju nggak sih Ustaz selama Rangkaian boleh. meskipun belum tahallul boleh? Boleh. Ihram boleh diganti. Ganti, boleh diganti. Makanya kita mempersiapkan kan di buku catatan itu pakaian-pakaian yang akan dibawa. Jadi kita persiapan, boleh ganti. Dan untuk tadi yang ditanyakan adalah batu. Batu itu kita bawa 7. 7 itu kita biasanya suka disediakan oleh penerbangan, bisa juga tidak. Jadi kita bisa spare juga ya. Kita cari di Musdalifah boleh, di Mina boleh. Itu banyak, mana batu banyak. 7 saja. 7 saja. Setelah kita lempar jumrah ke bawah di sana, baru kita ambil sana, Pak. Batu itu banyak itu. Emang disediakan oleh mereka batu-batu untuk dikeluarkan. Di bawah itu banyak. Jadi di Jamar itu banyak batu.
kita ambil aja 21 untuk besok kan gitu. Sekalian. Nah, enggak pada 7 kita udah akobah. Pada saat habis melempar kita ambil 21 batu. Oh. Kalau kita punya kantong, mau masukin di kantong tersebut. Jadi ambil 21 batu, kita bawa pulang untuk pelemparan jumroh besok hari. Apalagi ada? Segi? Pak Sairudin? Nah, ini parcipul tadi itu warnanya sekali, cuma satu kali aja. Maksudnya ambil tujuh cukup, masih ada lagi. Hari berikutnya Mas. Hari berikutnya ada. Jadi pada saat hari nahar tanggal 10 Zulhijjah, kita melempar hanya jumroh akobah saja dengan 7 buah batu kerikil. Lemparnya jangan sekali 7, satu-satu Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan gede-gede Pak. Nah setan marah balik ke kita. Ya. Yang pula sama ustaznya dilewatin gitu. Dilewatin saja. Kita pertama melewatin ula, usta kita lewatin, baru akobah. Ustaz, kita tahu posisi Mekahnya itu di mana, itu di mana. Ada tanda Bu, ada tanda sana menuju Mekah kan gitu. Pak, mau tadi di? Nanya apa tadi? Oh tadi nanya udah berdoa kalau aku bisa pulang. 7 batu akobah. Enggak, jadi di akobah nggak ada doa Pak. Di akobah lewat. Yang semua tiga kali semua nggak ada. Yang ula ustaz kita doa, di akobah kita tidak berdoa. Bapak Ibu ada lagi? Silakan Pak. Ya, jam 11 kita ibu-ibu kumpul. Kumpul aja nggak ibu? Hah? Nggak apa? Jam 11. Ada lagi adik? Gak mah? Belum? Pak Riris, ada ditanyakan silakan. Ustaz, kalau pas masa ihram itu punggung tangan perempuan itu kan masuk yang boleh ditutup atau yang tidak? Yang di ini kan yang lapak tangan dan muka. Yang muka itu kita nggak boleh pakai, bisa ditutup. Persyaratan adalah yang dibuka ini dan ini, ya, dua. Jadi nggak disebutkan ini Pak ya. Gitu. Berarti dari tanggal 7 kita makan pakai pakaian ihram itu sampai tanggal 10 yang itu baru kita ganti baju atau gimana? Bebas. Maksudnya ibu pakai, kalau pakai ihram ibu kan bebas. Kalau laki-laki ihramnya spesial. Harus ihram kalau laki-laki. Boleh tiap hari ganti, boleh. Tapi di sana kan nggak bau Pak. Di sana kan kita nggak berkeringat. Jadi Bapak juga jangan sering-sering mandi Pak. Betul. Kalau sering-sering mandi nanti busik. Karena airnya air suling ya. Nah, jadi jangan terlalu sering-sering mandi pakai sabun kan gitu ya. Insya Allah nggak bawa Pak. Boleh pakai ihram. Coba nanti ditanyakan sama Ustaz Asmi. Kalau menurut kami yang biasa lakukan, kita ganti. Karena kalau kotor gimana? Kalau ini gimana kan gitu. Nah, itu kalau kotor kita sholat bagaimana kan lah ganti kan posisinya gitu. Nah, Bawa ganti ya. iya, bukan ganti satu. Kalau alas Ya. kaki Ya, itu katanya nggak boleh nutupi tangan ya. iya mata kaki dan Pakai sendal itu. iya sendal gunung. Nah, jadi ini jempol itu ini nggak boleh tertutup. Begitu juga mata kaki. Iya, tumit. Begitu juga pakai ihram Pak. Pakai ihram itu nggak boleh ke bawah, harus kelihatan tumit. Jadi pakai ihram di atas tumit nanti. Nggak boleh ketutup semua. Jalan jauh itu mendingan pakai sendal. Sendal gunung enak. Nah, apa sih namanya itu kayak? Hah? Iya itu lah. Itu enak. Buat jalan juga nyaman gitu. Kan perjalanan kita jauh tuh, enak ada. Itu kan ada di situ di persiapan. 20 kilo gitu. Apanya Pak? Jalan ke Mekahnya. Jalan kaki. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau kita sehat, insya Allah kita enjoy Pak. Warm di sana.
Wah, mau manusia tumpah ruah di jalan kan gitu. Mohon maaf, banyak yang udah begini Pak. Mau nenek-nenek kakek banyak yang udah begini tapi kuat. Masa kita anak muda nggak kuat? Jauh kan ya. Iya, banyak Pak yang udah begini Pak. Banyak lagi Pak udah begini. Udah sampai jalan deh. Ya, kalau memang sudah habis, nanti sedikit dari arahan Pak Karom kita. Habis Pak Karom nanti ibu-ibu dikumpulkan saja di sini. Bergabung dengan ibu-ibu yang lainnya. Pak Supriyanta, Pak Karom silakan ada arahan-arahan, ada himbauan-himbauan. Betul dong. Kan kita akan bersama, Pak. Kita akan bersama kita luar biasa selama 40 hari. Hah? Enggak, sebentar sedikit aja, nggak apa. Nggak apa. Hah? Setelah ini kan Ahwat sama Ibu. Iya, iya. Kasih himbauan apa, sedikit arahan Bapak. Nanti ibu-ibu langsung kumpul di sana. Kan perjalanan yang luar biasa. Hmm. Saya. Ibu-ibu kumpul di sana sama ibu-ibu. Kumpul di ujung situ aja. Kumpul ibu-ibu. Itu berapa menit? Oh, di jam 11 habis. Sebentar kali ada arahan kali dikit. Ibu. Boleh. Sambil nunggu. Buat ibu-ibu mungkin ada sedikit arahan dari Ibu Leli ngobrol bareng masalah kewanitaan di sebelah sana. Membicarakan masalah wanita. Ya, ibu, bapak-bapak lanjutkan. Jangan lupa kita nanti kumpul di depan kantor wali kota. Kemudian Ahad tanggal 1 ya kita menagih kembali. Jadi pulang dari wali kota jangan ke sini, pulang ke rumah masing-masing. Di Gor Pak, di Plaza Gor bukan di Wali Kota. Plaza Gor ya nanti kita serok, kumpul di Plaza Gor. Kita serok. Ketua Regu tolong untuk mengkoordinir anggotanya supaya di sana bisa ibu silakan itu dengan Bu Jaleli. Cukup ya dari kita. Ya, barakallahu fiik. Supriyanta lagi ngobrol Supriyanta. Udah. Udah. Dari kita sudah silakan yang mau ada ibu. Iya, nanti ada pembahasan khusus Karom. Khusus Pak Karom kan. Pak, masalah. Sini ya depan.